Ya, dan nantinya. Pelajaran bahasa Inggris nggak masalah dia. Iya Bu. Kalau abis ya. Gimana pelajarannya? Enak? Lumayan Bu. Ya. Suka dengan belajar bahasa Inggris? Alhamdulillah suka. Alhamdulillah suka. Nggak apa-apa kan Ibu panggil? Nggak apa Bu. Nggak apa-apa. Jadi Ibu ingin kita buka kegiatan kita ini dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih dulu sudah datang, sudah Ibu panggil, kemudian datang dengan sukarela. Terima kasih. Takut ya? Enggak Bu. Enggak. Pernah nggak dipanggil wali kelas seperti ini? Pernah. Pernah. Kita akan melakukan yaitu layanan konseling individual, yang dimana sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Ibu ingin jelasin dulu apa sih konseling individual itu, kemudian tujuannya apa, kemudian ada azas-azasnya. Nah, kenal Ibu? Udah. Nah, di sini kita akan melakukan yaitu layanan konseling individual. Jadi nama Ibu Sumarni, Ibu selaku guru kita. Ini Ibu akan menjelaskan azas-azasnya dulu. Ada azas di mana azas kerahasiaan. Jadi apa yang kita lakukan saat ini selama 45 menit ke depan, maka ini dalam bentuk kerahasiaan. Jadi apapun informasi ini nggak mungkin dong Ibu mengucapkan keluar, ya. Nah, kemudian ada azas keterbukaan. Jadi saya harus bercerita terbuka apa masalahnya, kemudian kenapa, bagaimana, terus kita tahu sampai setuntas-tuntasnya kalau memang kita melakukan konseling individual ini. Adapun layanan ini kita berikan itu bantuan untuk individu, untuk konseling. Ya, di sini Sohel yang menjadi konseling Ibu. Jadi ini bantuan yang diberikan, ya. Kemudian adapun tujuan di sini untuk membantu memecahkan permasalahan, yang jelas mengarahkan Sohel ke arah yang lebih baik. Dengan metode kita nanti mudah-mudahan kita menemukan solusi terhadap permasalahan yang Sohel hadapi. Dari perilaku yang tidak baik menjadi yang lebih baik, ya. Kemudian adapun di sini saya jelaskan azas, kita harus sepakat dulu waktu yang kita tempuh di sini yaitu selama 45 menit. Kemudian cara kita nanti menjalankan konseling individual ini adalah nanti yang kita gunakan pendekatan behavior, yaitu teknik manajemen waktu atau adopsi dari self management. Jadi di sini nanti kita akan membuat apa yang menjadi skala prioritas Sohel kayak gitu. Nanti kita lihat dulu dari kegiatannya bagaimana, kemudian apa nanti yang akan menjadi prioritasnya dan sebagainya. Jadi Ibu mau tahu dulu apa yang akan menjadi permasalahan yang sangat urgen yang Sohel hadapi saat ini. Paham ya? Jadi kita akan masuk kepada permasalahan yang akan kita bahas. Siap Sohel? Siap Bu. Siap ya. Ini kan dapat beberapa bocoran nih. Dan Ibu tidak bisa mempercayakan 100% sebelum mendengarkan langsung dari Sohelnya, yaitu menjadi permasalahan itu apa. Jadi memang ada beberapa guru yang menyampaikan ke Ibu, kemudian ada juga dari wali kelas yang menyampaikan, ini terutama wali kelas kan, karena Sohel pun pernah dipanggil wali kelas kan. Nah, kemudian wali kelas menyampaikan yang bahwa Sohel sering lambat, kemudian susah mengumpulkan tugas, kemudian nilainya juga sedikit bermasalah ya, konsentrasi di kelas pun agak sedikit bermasalah. Cuma Ibu nggak mau menyimpulkan dulu sebelum Sohel bercerita bagaimana sih kegiatan Sohel, kemudian kenapa wali kelas bisa menyimpulkan yang bahwa Sohel kayak ada permasalahan gitu. Nah, apa yang wali kelas ceritakan di Sohel gitu. Bu, dulu saya punya keluarga yang berkecukupan, tapi keluarga saya tuh gak bisa juga untuk membiayai seluruhnya. Dengan inisiatif sendiri saya bekerja paruh waktu setelah sepulang sekolah. Jadi kerjanya tuh dari pulang sekolah jam 2:30 sampai jam 6 sore. Karena saya sepulang sekolah bekerja, malamnya saya membantu sedikit orang tua saya yang punya toko kecil-kecilan. Dengan tuh jadi saya kurang dapat mengatur waktu dan saya juga kecapean. Nggak, seperti Ibu mau tanya dulu, itu yang Sohel kerjakan apa? Jaga swalayan. Jaga swalayan, kayak gitu ya, kayak toko gitu. Punya siapa? Punya tante saya. Punya tante. Kamu punya apa nak? Punya toko usaha. Kemudian mama ibu rumah tangga. Iya. Ibu rumah tangga. Tapi menurut Sohel, orang tua memberikan biaya untuk Sohel
kurang cukup Kurang gitu, kurang cukup. Kemudian apakah di sini diajak tante atau Suhel mau sendiri cari uang tambahan itu? Saya mau punya inisiatif sendiri untuk mencari uang lebih. Nah, dan kebetulan juga tante saya menawarkan kerja itu, jadi menurut saya boleh aja, jadi saya terima tawaran itu. Oh gitu, berarti Suhel, berarti ini kegiatannya bagaimana? Apakah karena kan memang ada juga ibu lihat gitu kan, memang ada beberapa juga absensi gitu kan. Apakah di saat absensi itu apa? Suhel juga jaga ini swalayan ini. Mungkin kalau di pelajaran pertama mungkin karena saya telat. Saya juga harus, kan saya punya adik-adiknya, harus saya antar sekolah duluan gitu. Jadi saya selepas bersih-bersih rumah saya bantu orang tua, saya antar adik-adik saya dulu. Mungkin karena itu saya telat ke sekolah, mungkin menyebabkan apa. Oh, bisa jadi. Ini gue tanya dulu, bangun pagi jam berapa? Jam 6. Jam 6, sholat subuh setengah 6. Ya. Jadi di situ pun udah ada PR juga di situ ya. Kemudian pulang sekolah jam berapa? Jam 2. Bu. Jam 2 lebih kurang ya. Kalau di sini sampai ke rumah jam berapa? Jauh nggak Mas Surya? Enggak, Bu. Nggak jauh kali, berarti sekitar 10 menit nanti ya. Oke. Itu naik kereta? Ya, Bu. Karena saya juga antar adik kadang-kadang ya. Jadi di situ ketika misalkan pulang sekolah sempat istirahat nggak di rumah? Enggak, Bu, cuma sempat makan aja. Sempat makan kemudian langsung ke Makan, sholat, terus langsung pergi kerja. tempat kerja. Kalau misalkan berhenti bagaimana? Usaha ya saya nggak selalu punya keuntungan yang sama. Mungkin biaya sekolah kan juga semakin naik, Bu, kayak buku-buku yang saya beli. Terus kalau misalnya pakaian baru yang saya kan juga mau beli sesuatu tapi nggak mau menyusahkan orang tua. Ini bertanya dulu. Kalau Suhel sendiri, uang yang diberikan ayah itu cukup atau kurang? Sebatas uang jajan aja. Oh gitu. Karena memang ini ya pendapatan orang tua yang memang bukan kapasitas yang banyak kali gitu ya. Berarti kalau memang saya menginginkan sesuatu, kalau kemarin-kemarin itu harus nabung dulu atau kayak gimana? Ya, Bu, uangnya saya kumpulkan, saya tabung dulu. Oh, makanya itu inisiatif Suhel untuk bekerja gitu. Sepertinya kan prioritas Suhel apa? Belajar. Tapi orang tua tahu nggak kalau ini menjadi permasalahan Suhel di sekolah? Dengan istilahnya Suhel bekerja, karena kan memang sejauh ini kami pihak sekolah juga belum memberitahukan ke orang tua ya apa yang jadi permasalahan ini. Nah, Ibu mau tanya dulu nih Mas Suhel gimana? Berarti orang tua tahu kan Suhel bekerja, kemudian orang tua pernah nggak mengatakan istilahnya boleh kerja selama itu tidak mengganggu belajar? Ada nggak bahasa seperti itu? Ada. Kan karena gini, catatan yang Ibu temukan itu kan, ini kan Suhel kan kelas 2 nih. Nah, di kelas 10 dulu, nggak ada permasalahan seperti ini, makanya wali kelas ini konfirmasi ke ibu, ini gimana anaknya. Nah, di ibu pun istilahnya nggak ada yang seperti ini. Nah, masa prestasi Suhel pun kemarin memang bukan juara kelas, tetapi masuklah 10 atau 7 besar kemarin masuk, seperti itu kan. Ini kok misalnya kok ada beberapa guru yang memang komplain ya istilahnya gitu, sampai wali kelas pun terpanggil juga kan seperti itu. Nah, coba Suhel ceritakan dulu bangun pagi itu. Ini tadi kan udah ngomong nih, bangun pagi jam 6. Kemudian apalagi kegiatannya dari bangun pagi itu ngantar adik ya? Ya, mengantar adik. Bangun pagi sholat. Kemudian Bantu orang bersih-bersih rumah. iya, bersih-bersih rumah semampunya ya, kayak gitu. Kemudian Ngantar adik. Kita masuk jam berapa sekarang? Jam 7 lewat 30. Jam 7 lewat 30 menit. Ya kan, setengah 8 ya kan? Nah, kalau dari sini aja udah bermasalah juga kan, makanya sering lambat ya. Kemudian pulang sekolah tadi jam 2 saya bilang. Kemudian ada istirahat sebentar, istirahat gimana sambil makan dan ini, kemudian langsung pergi ke tempat kerja tante. Nah, di sana sampai jam 6. Sampai jam 6. Berarti malam nggak masuk lagi ya? Malam Enggak. Pulang jam 6 sore. Kemudian sampai di rumah sekitar 15 menit ya. Udah sampai ke rumah 15 menit. Sampai ya, karena nggak terlalu jauh ya. Kemudian sampai ke rumah mandi sana sini, sholat maghrib. Sampai jam? Sampai jam berapa itu sholat maghrib ini? Jam setengah 8 ada atau jam 7?
kurang dari jam setengah 8. Kurang dari setengah 8. Kemudian makan, sholat isya, kemudian ngapain lagi? Nah, kadang juga bantu jaga toko ayah. Ya jaga toko ayah lagi gitu ya. Jadi di sini PR-nya berarti sebetulnya kakak Suhel udah capek, kemudian pulangnya tuh harus melihat situasi sholat, apakah istirahat sebentar, habis itu pegang buku sampai jam 10 dan sebagainya. Ya, maka di sini kan, nah dari cerita Suhel ini kan kita jelas nih apa nih jadi permasalahan Suhel nih. Menurut Suhel, kamu jaga toko. Kurang bisa ngatur waktu. Iya, ketika menjaga toko, kemudian susahnya mengatur waktu ya. Karena memang manajemen waktu ini yang bermasalah. Nah, kalau di sini berarti kita udah tahu permasalahannya, berarti sama dong yang disampaikan dengan wali kelas kemarin. Karena selama Suhel kerja di sini kayaknya waktunya, jadi di sini berarti kita harus cari solusi terhadap apa yang harus kita lakukan terhadap Suhel. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi jelas ya permasalahannya apa tadi. Nah, di sini permasalahan Suhel itu susahnya mengatur waktu. Sepakat ya, itu permasalahan Suhel. Jadi seimbang nih antara yang disampaikan oleh wali kelas, yang ibu dapatkan informasi, kemudian dari cerita Suhel jelas nih. Berarti yang kita lakukan adalah cara mengatur waktu, ya. Nah, di sini mudah-mudahan dengan tujuan ini udah tahu kita permasalahannya, apa yang kita lakukan nanti mudah-mudahan teratasi permasalahan Suhel. Nanti di mana kita merencanakan dulu bagaimana, kemudian kita menyusun, kemudian Suhel bisa melaksanakannya. Berarti dilaksanakannya nanti di kegiatan sehari-hari. Nah, hari ini kita rencanakan dulu ya apa yang akan menjadi permasalahan Suhel, kemudian kita masukkan ke ini. Kita nanti prioritaskan dulu mana yang menjadi prioritas, mana permasalahan tidak penting, kemudian mana kegiatan yang harus segera dikerjakan. Ya, paham ya? Jadi ini sepakat kita akan melakukan menyusun skala prioritas dulu. Bisa Suhel ya? Oke. Kita buat di sini satu, mana prioritasnya nak? Dekat-dekat aja nanti nggak muat nih. Kemudian buat di sini ada yang bisa dikerjakan nanti. Nah, satu lagi apa? Tidak penting ya. Kalau nggak buat yang tidak penting dulu boleh juga. Ini apa lagi bisa dikerjakan nanti? Olahraga. Olahraga. Berarti tidak setiap hari ya olahraga. Ini yang tidak penting ini masuk apa lagi? Kalau nongkrong nggak? Ada sekali-kali. Penting nggak itu? Kurang penting. Ada buat di sini. Berarti bisa dikerjakan nanti ya kan? Menurut Suhel. Jadi kok ini? Udah ya. Kita lihat dulu nih yang prioritas dulu nih. Ibadah, belajar, bantu orang tua, merawat diri, kerja. Ini yang paling penting ya. Ini kegiatan sehari-hari yang sangat penting. Berarti di sini harus kita ngatur waktunya. Oke. Buat di situ. Makan. Jadi ini kita ambil rata-rata aja. Berarti kamu sholat isyanya di mana? Sholat isyanya di sana. Di tempat pengajian itu. Oh, berarti habis sholat maghrib ini langsung ke sana berarti ya. Jadi kalau ini nggak tercapai pun nanti nggak bagus untuk kegiatan kamu besoknya. Maka di sini ketika kamu tidak bisa, istilahnya yang kemarin nggak bisa manajemen waktu dengan baik, di sini pun kan udah banyak nih. Karena di sini Sheila nggak bisa mengatur waktu. Nah, apabila ibu bertanya dulu, kalau misalkan ini tercapai ya apa yang Suhel lakukan, ada nggak reward untuk Suhel sendiri? Saya memberikan sedikit apresiasi pada diri saya sendiri, seperti jalan-jalan. Kalau memang ini bisa ya. Ini sudah sangat solusi ini. Kalau memang Suhel mau mengerjakannya, insya Allah nih selesai masalahnya. Nggak ada lagi hal yang perlu diini. Nah, dari pertemuan kita kali ini, coba Suhel simpulkan apa yang menjadi inti dari pertemuan kita. Yang pertama yang saya anggap kurang bisa mengatur waktu. Iya. Karena kebentrok beberapa pekerjaan, beberapa kegiatan, jadi saya bisa lebih mendapat mengatur waktu dengan kegiatan yang sudah ibu bantu. Dan saya bisa memilah apa yang prioritas, apa yang nggak penting, apa yang bisa dikerjakan nanti. Iya, oke. Berarti udah paham ya, ini apa yang harus memang Suhel lakukan ya. Sebelum kita akhiri, ada memang lembar evaluasi yang harus Suhel isi dulu. Ya, sebentar ya. Buat nama. Ini juga satu lagi. Ini sudah kita lakukan
Kalau mau lebih cantiknya tuh boleh buat dalam bentuk PowerPoint ya, biar lebih menarik. Nah, Ibu rasa ada yang ingin ditanyakan soal? Nggak ada. Udah jelas ya semuanya di sini ya. Ibu rasa gitu aja pertemuan kita kali ini. Kemudian kita akan mengevaluasi 2 minggu yang akan datang. Terima kasih banyak sudah datang, sudah kita lakukan konseling individual, sudah mengisi evaluasi juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya. Ya, Ibu akhiri ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.